Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ismia. Saya dari kelas Agama 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah untuk menyelesaikan tugas usul fikih dari Bapak Asad Husin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah, macam-macam ta'arud al-adilah, pengertian dari ta'arud al-adilah, contoh ta'arud al-adilah, dan penyelesaian dari ta'arud al-adilah itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita ketahui pertama yaitu pengertian dari ta'arud al-adilah. Dan pengertian dari ta'arud al-adilah itu terbagi menjadi dua, secara etimologi dan secara terminologi. Nah, teman-teman semua, adapun arti dari ta'arud al-adilah secara etimologi, ta'arud itu berarti pertentangan, dan adilah yaitu bentuk jamak dari dalil yang berarti argumen, penjelasan, dan dalil. Adapun pengertian ta'arud al-adilah secara terminologi yaitu pertentangan dalil atau satu dalil menghasilkan hukum yang lain, bahkan berlawanan. Adapun pengertian ta'arud al-adilah secara terminologi yaitu pertentangan dalil atau yaitu satu dalil menghasilkan hukum yang berbeda, bahkan berlawanan dengan ketentuan hukum yang dihasilkan oleh dalil lain. Adapun macam-macam ta'arud al-adilah adalah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, sunnah dengan kias, dan kias dengan kias. Nah, di sini saya akan menjelaskan ta'arud Al-Quran dengan Al-Quran. Di sini saya mengambil surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-An'am ayat 145. Adapun penggalan dari surat Al-Maidah ayat 3 di sini dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya, diharamkan bagi kamu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Dan adapun penggalan dari surat Al-An'am ayat 145 di sini dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakunu maitatan aw daman masfuha aw lahmal khinziri fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jelas kita lihat bahwa secara johir atau secara teksnya, di antara dua penggalan ayat ini ada pertentangan antara penggalan ayat Al-Maidah dan penggalan dari ayat Al-An'am. Nah, di ayat Al-Maidah di situ tidak dijelaskan seperti apa darah yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kita atau oleh manusia atau untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan pada surah Al-An'am di situ dijelaskan bahwa diharamkannya yaitu darah yang mengalir. Nah, itulah penjelasan dari ta'arud Al-Quran dan Al-Quran. Adapun cara penyelesaian dengan cara nasak yaitu pembatalan penghapusan pemberlakuan hukum syara yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum syara yang ditetapkan belakangan. Contohnya dalam kasus idah wanita yang ditinggal wafat suaminya menurut jumhur ulama berdasarkan riwayat Abdullah ibnu Mas'ud bahwa ayat yang terakhir turun adalah Al-Talaq ayat 4, sehingga idah wanita yang hamil yang tinggal wafat suaminya adalah sampai melahirkan.
Cara yang kedua yaitu dengan cara tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil yang bertentangan dengan pertimbangan tertentu, baik dari sisi sanad, matan, kandungan hukum maupun faktor di luar nas. Seperti hadis Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah pada saat ihram, dan hadis yang diriwayatkan Maimunah dia mengatakan bahwa Rasulullah menikahinya tidak dalam masa ihram atau ihlal. Maka dikuatkan hadis riwayat Maimunah karena Maimunah yang lebih mengetahui hal tersebut dan dia adalah pelaku pernikahan tersebut. Yang ketiga, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan tersebut dan mengkompromikannya. Hukum yang diambil adalah hasil dari pengkompromian dalil tersebut, seperti dalam kasus idah wanita yang hamil yang ditinggal wafat suaminya, jika masa hamilnya dan melahirkannya sama atau lebih lama dari 4 bulan 10 hari, maka iddahnya cukup sampai melahirkan. Jika lebih pendek, maka setelah melahirkan dia menambah masa iddahnya sampai cukup 4 bulan 10 hari. Cara melakukan al-jam'u wal taufik bisa dengan 1. Apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan pembagian dengan sebaik-baiknya. 2. Apabila yang bertentangan itu memiliki makna lebih dari satu, maka boleh mengambil makna yang mana saja, asal didukung oleh dalil lain seperti makna lam yang bisa bermakna tidak sah, tidak sempurna, dan tidak utama. 3. Apabila hukum yang dikandung bersifat umum, maka disesuaikan dengan konteksnya. Seperti dalam hadis disebutkan, kesaksian yang paling buruk adalah kesaksian orang yang memberi kesaksian sebelum diminta. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan bahwa kesaksian yang terbaik adalah kesaksian orang yang memberi kesaksian sebelum diminta. Hadis pertama diartikan dengan kesaksian terkait dengan hak Allah seperti zina, dan kesaksian dalam hadis kedua diartikan dengan kesaksian yang menyangkut hak manusia. Yang keempat, tasakut al-dalil lain, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan tersebut dan mencari dalil lain yang lebih rendah kualitasnya, seperti berpindah dari dalil Al-Quran kepada hadis, pendapat sahabat atau qiyas.